mengucap syukur, itu kehendaknya. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita berada di pertengahan bulan Februari, walaupun Februari hanya 29 hari. Hari ini tahun Kabisat, biasanya cuma 28. Kita bertambah 1 hari, anugerah Tuhan. Masih bisa menikmati tahun Kabisat. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan supaya hari-hari yang Tuhan berikan itu tetap kita syukuri dengan kerendahan hati dan kita tidak menjadi takabur. Mari kita akan bersama belajar dari surat 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai dengan 20. Kita bersama-sama akan berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami selalu hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, penuh dengan hikmat Tuhan, ungkapan syukur yang tiada henti, karena ketika kami melupakan Engkau, kami menjadi takabur. Oleh karena itu, biarlah firman-Mu akan menopang, menolong kami, supaya kami selalu ingat bahwa kami adalah ciptaan baru bersama dengan Engkau. Berfirmanlah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran. Jadi orang yang telah percaya, mereka mendapat pendamaian dan Allah menerima dengan setulus hati. Dan itu berarti kita juga akan hidup, tidak lagi hidup dalam kuasa dosa, tetapi hidup dalam kuasa kasih karunia. Kuasa pendamaian Allah dalam Kristus. Dan itulah yang menjaga kita untuk tidak menjadi takabur. Bapak Ibu dan saudara-saudara, seorang anak itu remaja SMP kelas 1, dia kepingin punya arloji. Orang tuanya mampu, meskipun harga arloji itu cukup mahal. Tapi anak itu kepingin karena ada kelebihan-kelebihan macam-macam begitu ya. Nah, orang tuanya mengatakan, kalau semester ini kamu bisa mengalami perubahan, maka mereka akan membelikan. Mengapa demikian? Karena anak ini sudah mulai besar. Orang tuanya melihat ada beberapa watak sifat dari anak ini yang kurang terpuji. Merasa dari keluarga mampu, dia suka membuli teman-temannya. Sok mau berkuasa, kadang-kadang terhadap asisten rumah tangga, sopir-sopir, ngomongnya kasar. Orang tuanya sedih dan sudah mengatakan, menasehati, tapi anak itu cuek aja. Nah, ketika anak itu punya keinginan, mereka juga menawar. Kami punya uang, tapi kami mau kamu mengalami perubahan. Lalu anak itu dia mikir-mikir, saking kepenginnya punya arloji, dia hitung 1 semester itu cepat sekali. Baik, deal, setuju. Aku akan berubah dan saatnya aku nanti dapat arloji. Nah, beberapa waktu kemudian ibunya tuh masuk kamar anaknya dan terkejut.
Karena di kamar anaknya itu ada tulisan besar dari karton yang ditempel sendiri oleh anak itu. Dan di situ ditulis hal yang tidak boleh aku lakukan. 1, membuli. 2, berkata kasar. 3, sampai 10. Ya, semua. Dan anak itu tiap hari dia berdoa meminta supaya dia bisa melakukan apa yang dia tulis sendiri. Motivasi anak ini adalah dia mengatakan, Tuhan, di dalam hidupku yang baru, aku sudah baik. Dan kalau aku kepingin arloji yang baik, apa yang dikatakan orang tuaku itu benar. Kenapa? Orang tuanya mengatakan begini, kalau kamu kepingin arloji yang bagus, yang baik, yang mahal, harus cocok dengan orang yang memakainya. Kalau orang yang memakainya nggak cocok, harganya itu menjadi jatuh. Nah, harga mahal ini kalau dipakai oleh orang yang urakan seperti kamu, wah, nggak kelihatan harganya. Ya. Orang akan tetap menilai dirimu, pribadimu. Meskipun kamu pakai barang mahal, tapi kalau urakan seperti itu, orang akan menilai, wah, nggak ada gunanya barang mahal. Karena pribadi yang memakai tidak bisa menyatakan dirinya ini orang yang berharga. Nasihat orang tuanya itu betul-betul membuat anak ini terpukul, tapi juga membangun pribadinya. Dia mengatakan, Tuhan, Engkau sudah membuat aku menjadi baik. Aku ingin tetap menjadi orang baik. Apa yang ada dalam hidupku adalah kebaikan-Mu. Oleh karena itu aku harus tampil dalam kebaikan. Nah, 10 kriteria yang dia buat sendiri untuk dipantang, dia lakukan. Dia betul-betul mencoba untuk memantang apa sifat-sifat yang jelek. Dan akhirnya memang pada semester berakhir, dia berhasil walaupun tidak 100%. Tetapi sudah 65% itu satu hal yang luar biasa. Orang tuanya senang, guru-guru senang, teman-teman senang, dan terutama Tuhan. Lalu anak itu berkata, bukan karena arloji ini, aku memotivasi diriku untuk menjadi baik. Tapi karena Tuhan yang ada dalam diriku. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kemarin kita merayakan Rabu Abu. Kita memulai masuk masa pantang. Apa yang mau kita pantang? Memang tiap-tiap orang berbeda. Tetapi prinsipnya masa pantang, masa puasa itu akan mendekatkan kita lebih dekat dengan Kristus karena kita disadarkan tubuh kita ini, hidup kita ini, roh kita ini adalah ciptaan baru. Jadi kita berpantang dosa bukan karena terpaksa, tetapi karena kesadaran yang ada di dalam diri kita sebagai ungkapan syukur. Kita ini ciptaan baru. Apa yang di dalam Kristus sudah diciptakan baru, maka kita harus hidup dalam ciptaan baru itu. Kristus yang bagus, Kristus yang mulia, menciptakan aku baru dan mulia. Maka itulah yang harus aku tonjolkan. Bukan lagi hidup dalam kuasa dosa, kuasa kegelapan, kuasa kejahatan. Apalagi dalam sikap takabur. Kemarin kita juga sudah melakukan pemilihan umum. Ya, jadi kita sudah ikut berpartisipasi sebagai warga negara yang baik. Nah, kebaikan itu mari kita teruskan untuk kita hidup di dalam kebenaran Kristus. Bahwa kami berpantang melakukan kejahatan, tidak melakukan kejahatan, karena di dalam hidup kami ada Kristus yang hidup, yang memperbaharui hidup kami. Kalau gitu, apakah semua orang Kristen itu berhasil? Nah, belum tentu. Maka tema saya mengatakan jangan takabur. Kalau anak ini tadi ada awalnya takabur, dia menjadi anak orang kaya, suka membuli, akhirnya dia bertobat menjadi baik. Sebaliknya, seorang teman saya itu yang tinggal di luar negeri mengatakan begini, Cik, apa tuh montoh? Gerejaku ini lagi geger. Lah ada apa toh? Ceritanya pendeta tempatku melayani ini kan memang orangnya udah setengah umur. Tapi masih ketok nom loh, Ci. Masih ketok muda. Ganteng. Khotbahnya bagus gitu ya. Wah, disenangi banyak orang. Terutama ibu-ibu, cewek-cewek. Gandrung banget. Ya. Cuma minggu lalu ketahuan dia selingkuh. Hah? Kok bisa ya? Aku bilang. Saya bilang begitu. Ya itulah, Ci. Yang jadi problem itu banyak orang Kristen di sini, ibu-ibu tuh malah jadi apa istilahnya takabur ya. Kenapa? Lalu teman saya mengatakan begini,
Ketika tersebar berita bahwa pendeta kesayangan ini ketahuan selingkuh, maka terjadi keributan. Nah, ini kan sedang diproses ya oleh jemaatnya, oleh gerejanya. Tetapi yang bikin saya jengkel adalah beberapa ibu-ibu. Ya, beberapa tuh boleh dikata bukan dalam jumlah 1-2, ada banyak ibu-ibu dan gadis-gadis yang boleh dikatakan sudah ada umur tapi belum menikah. Nah, ributnya kenapa? Mereka tuh sampai nangis. Nah, terus menyesali sikap pendetanya. Iya, menyesali sikap pendetanya. Kenapa selingkuhnya sama itu, bukan sama saya? Loh, maksudnya saya tanya. Itu ternyata ibu-ibu, gadis-gadis tua itu banyak yang jatuh cinta sama Pak Pendeta. Nah, kalau taunya Pak Pendeta mau selingkuh, jangan sama itu, gitu ya. Mau sama saya juga mau kalau diselingkuhi oleh pendeta. Aduh, saya kaget dengernya. Jadi inilah kehidupan takabur. Dia kebaktian, dia datang ke gereja, itu bukan untuk mendengarkan firman ternyata, tapi untuk melihat sosok manusia yang dikagumi. Dan ternyata ketika sosok manusia yang dikagumi ini melakukan kesalahan, bukannya dihukum, bukan ditegur, malah mereka mengatakan, kok berbuat salahnya sama dia, bukan sama aku juga mau kok. Ini minta ampun betul-betul. Jadi orang Kristen macam apa sebetulnya ini? Dan itu yang membuat bapak-bapak sangat marah, sangat kecewa pada para istri. Ternyata istrinya sudah jatuh cinta pada pendetanya, dikira mereka betul-betul bertumbuh dalam iman, ternyata palsu. Ini takabur. Nah, mari kita belajar supaya kita juga jangan takabur. Di dalam kita ini ada ciptaan baru, dan itu karena kasih karunia Allah semata, bukan karena kemampuan kita, kepandaian kita, atau harta kita. Cuma karena kasih karunia Allah. Ya. Takabur kita mungkin tidak jatuh cinta pada pendeta. Tetapi kita bisa melakukan hal yang lain. Ketika harta kita banyak, lalu kita katakan, ini semua tenagaku, kepandaianku, kerja kerasku. Tubuh manusia itu cuma debu tanah. Ya, kalau kita diserang satu penyakit, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Boleh Anda miliki harta, harta itu akan habis untuk mengobati, belum tentu sembuh. Mungkin kita akan berkata, wah saya cantik. Saya bisa melakukan macam-macam hal dengan kecantikan saya. Jangan takabur. Kecantikan itu juga ada batasnya. Ketika kita tidak menghargai apa yang Tuhan berikan, kecantikan itu tidak ada harganya. Orang akan berkata, ayu kok sikapnya seperti itu, hidupnya tidak bermoral. Tidak ada artinya. Mungkin kita menjadi orang pandai. Berapa banyak orang pandai yang tidak mau mengenal Kristus. Karena mereka sangat mengandalkan kepandaiannya. Tapi akhir hidupnya tidak menyenangkan. Karena mereka tidak mengalami ciptaan baru dalam Kristus. Nah, firman Tuhan mengingatkan bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Oleh karena itu jangan takabur. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bahwa tubuh yang fana ini, keterbatasan kita ini tidak dihitung oleh Tuhan sebagai dosa. Tetapi Tuhan menghargai tubuh yang ada, akal budi yang ada, iman yang ada sebagai berkat yang Tuhan anugerahkan, diterima supaya kita boleh menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu mari kita lanjutkan kehidupan. Apa yang sudah kita lakukan di hari-hari lalu yang penuh dengan takabur, tinggalkan. Kita memasuki masa pantang supaya kita tidak melakukan dosa. Motivasilah diri kita seperti anak remaja tadi. Bukan karena kepingin arlojinya, tapi karena saya disadarkan bahwa di dalam tubuh saya ini ada Kristus yang hidup. Maka saya harus hidup seperti Kristus. Jadi pantang yang dia lakukan memotivasi diri untuk dia berhasil. Dia tidak takabur lagi. Kita juga bersama-sama memotivasi dengan kebenaran pimpinan Roh Kudus. Supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Selamat berjuang. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tidak jarang kami takabur dalam kehidupan karena kesenangan-kesenangan yang kami nikmati. Ampuni kami. Biarlah kami sekarang mengatakan bahwa tubuh kami ini bukan apa-apa tanpa Kristus yang hidup dalam diri kami. Kami hidup karena kebaikan dan kasih Kristus. Oleh karena itu kami kembalikan kehidupan kami bagi kemuliaan kerajaan Allah.
Berkaryalah ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur.